Erick Thohir kecewa dengan keputusan Sintayong tentang pemilihan daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 yang menggunakan pemain U22. Sintayong memang sudah membulatkan tekad untuk lebih mempercayakan nasib timnas Indonesia kepada para pemain U22 di kompetisi Piala AFF 2024 ini. Dari 24 nama yang sudah diumumkan oleh PSSI, hanya Asnawi Mangku Alam yang berumur di atas 22 tahun. Sedangkan 23 pemain lainnya adalah pemain yang berumur 22 tahun ke bawah. Hal ini membuat skuad timnas Indonesia menjadi skuad termuda di Piala AFF 2024 ini. Meski demikian, ada beberapa pemain U22 Indonesia yang memang sudah punya pengalaman di timnas senior. Sebut saja Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Sturridge, Hoki Caraka, Kakang, dan lain sebagainya. Dalam sebuah wawancara, Sintayong ternyata punya alasan khusus dalam penggunaan para pemain U22 untuk Piala AFF 2024. Tujuannya adalah untuk melakukan regenerasi di skuad timnas Indonesia. Coach Shin juga mempersiapkan tim ini untuk SEA Games 2025 dan Piala Asia U23. Hal ini dikarenakan tim ini masih akan bisa beradaptasi atau juga di dua agenda besar itu yang ada di timnas Indonesia. Tujuan Sintayong juga direstui oleh PSSI. Erick Thohir selaku ketua PSSI bahkan sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh Sintayong ini. Intinya pemanggilan pemain sekarang ini adalah untuk regenerasi, untuk persiapan SEA Games, dan yang ketiga, kalau nanti dilihat ada pemain bagus yang layak untuk dipanggil ke timnas senior, ya kita panggil gitu. Di samping ada pemain yang sudah terbiasa dipanggil senior, ujar Sumarji sebagaimana pernyataannya. Salah satu EXO PSSI ini juga menyebut bahwa keputusan membawa pemain U22 di Piala AFF 2024 merupakan pertimbangan Sintayong dan Erick Thohir. Sintayong sudah mempersiapkan game plan khusus untuk para pemain timnas Indonesia U22 ini. Itu memang pertimbangan Coach Shin dengan melihat strategi yang akan dimainkan. Ini sudah ada dasarnya. Karena alasan ini mereka dipanggil ke timnas Indonesia, tambahnya. Namun, Erick Thohir ternyata juga kecewa dengan Shin soal para pemain yang terpilih. Hal ini dikarenakan Sintayong masih memasukkan nama Asnawi Mangku Alam dalam skuad Piala AFF 2024 ini. Menurut Erick Thohir, seharusnya timnas Indonesia ini diisi oleh pemain U22 seluruhnya. Semua pemain itu pemain U22, meskipun ada satu yang bukan seharusnya. Semua pemain adalah pemain U22 ya, kata Erick Thohir. Meskipun demikian, Erick Thohir dan PSSI menyarankan komposisi pemain kepada Sintayong seutuhnya. Tentunya ada alasan mengapa Asnawi Mangku Alam masih dilibatkan dalam skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 ini. Myanmar menjadi lawan perdana timnas Indonesia. Laga digelar di Stadion Tuwuna Yangon. Timnas Indonesia sampai di Myanmar juga. Tentunya timnas Indonesia juga sudah menggelar pertandingan melawan Myanmar. Sejumlah pemain yang ada juga sudah begitu mempertunjukkan permainan-permainannya. Sintayong membuat penilaian soal fasilitas latihan di Myanmar. Menurutnya, fasilitas untuk latihan timnas Indonesia memang kurang mendukung selama di Myanmar. Namun dirinya mengaku tidak masalah dengan hal tersebut. Fasilitas latihan di Myanmar diakui tidak seburuk bayangan Sintayong sebelumnya. Tidak ada masalah, ujar Sintayong. Tapi memang lingkungan Myanmar kurang mendukung. Tapi dibanding yang saya pikirkan ternyata lebih baik, lanjutnya. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa Myanmar jadi lawan yang sulit bagi timnya. Pasalnya Myanmar menurunkan pemain senior, berbeda dengan timnas Indonesia yang hanya menurunkan pemain-pemain muda. Melawan memakai tim senior pastinya berat, tapi kita dengan tim dan juga dengan terbaik, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong tak gentar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui timnas Indonesia siap mental. Tentu sudah terlihat dari pertandingan yang sudah berlangsung. Juru taktik 54 tahun tersebut yakin dengan skuadnya.
Dan jika kami mempersiapkan latihan organisasi dengan baik, pasti kemungkinannya kita akan capai, yaitu partai final, kata Sintayong lagi. Bek unggulan timnas Indonesia Rizky Ridho resmi diberi predikat sebagai pemain termahal di Liga 1 Indonesia. Kepastian tersebut setelah adanya platform pengulas harga pasar pemain sepak bola dunia di Transfermarkt menayangkan pengumumannya. Pemain timnas Indonesia yang bergelut di klub Persija Jakarta ini diumumkan sebagai yang memiliki harga pasar 500.000 euro atau sekitar 8,3 miliar lebih. Nilai pasar Liga 1 Indonesia baru saja diperbarui, dan Rizky Ridho kini menjadi raja, yaitu barunya dengan menjadi pemain paling berharga. Tulis Transfermarkt. Pemain dengan usia 23 tahun ini mengawali karir sepak bola profesional bersama klub Persebaya Surabaya. Klub tersebut selaras dengan daerah kelahirannya, di mana ia lahir di Surabaya pada 21 November 2001. Pada klub ini dia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Saat ini dia bermain untuk klub berjuluk Macan Kemayoran Persija Jakarta. Dalam skuad Sintayong di timnas Indonesia, Rizky Ridho berhasil menjaga posisinya sebagai pemain belakang. Dalam karir internasionalnya, dia sudah bergabung bersama timnas Indonesia untuk kategori U19 pada kejuaraan remaja U19 AFF 2019. Masih tentang Rizky Ridho yang menjadi pemain termahal di Liga 1 Indonesia ini. Tentu, sejak saat itu Rizky Ridho kerap tampil di rumput hijau laga internasional lainnya.